Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Nur Amelia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi tugas saya yang dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah manajemen SDM internasional dengan dosen pengampu Ibu Nurdini Tilova SPD MM. Bahasan yang saya buat mengenai human research dari negara Jepang, dan apa yang akan saya sampaikan terdiri dari 16 slide dalam bentuk PowerPoint. Sejarah Jepang. Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur, letaknya di ujung barat Samudra Pasifik di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Tiongkok Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan atau Republik Tiongkok. Jepang terdiri dari 6.852 pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu atau pulau terbesar, Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesar. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Dan gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang. Menurut mitologi tradisional, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun begitu, sepanjang sejarahnya, untuk kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan anggota-anggota istana, shogun, pihak militer, dan memasuki zaman modern di tangan Perdana Menteri. Menurut Konstitusi Jepang, pada tahun 1947, Jepang adalah negara monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang. Selanjutnya yaitu budaya Jepang. Budaya Jepang mencakup interaksi antara budaya asli Jomon yang kukuh dengan pengaruh dari luar negeri yang menyusul. Mula-mula Tiongkok dan Korea banyak membawa pengaruh. Bermula dengan perkembangan budaya Yayoi, gabungan tradisi budaya Yunani dan India, mempengaruhi seni dan keagamaan Jepang sejak abad ke-6 Masehi. Dilengkapi dengan pengenalan agama Buddha, sekte Mahayana, sejak abad ke-16, pengaruh Eropa menonjol, disusul dengan pengaruh Amerika Serikat yang mendominasi Jepang setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jepang turut mengembangkan budaya yang original dan unik dalam seni, contohnya ikebana, origami, ukiyo-e, dalam kerajinan tangan, contohnya pahatan, tembikar, dalam persembahan, contohnya boneka banraku, tarian tradisional, kabuki, no rakugo, dalam tradisi, contohnya permainan Jepang, onsen, sento, upacara minum teh, dan taman Jepang. Kini Jepang merupakan salah satu pengekspor budaya pop yang terbesar. Contohnya seperti anime, manga, mode, film, kesusastraan, permainan video, dan musik Jepang menerima sambutan hangat di seluruh dunia, terutama di negara-negara Asia yang lain. Pemuda Jepang gemar menciptakan tren baru dan kegemaran mengikuti gaya mereka, mempengaruhi mode dan tren seluruh dunia. Pasar muda-mudi yang amat baik merupakan ujian untuk produk-produk elektronik konsumen yang baru, di mana gaya dan fungsinya ditentukan oleh pengguna Jepang sebelum dipertimbangkan untuk diedarkan ke seluruh dunia. Baru-baru ini, Jepang mulai mengekspor satu lagi komoditas budaya yang bernilai olahragawan. Popularitas pemain bisbol Jepang di Amerika Serikat meningkatkan kesadaran warga negara barat tersebut terhadap segalanya mengenai Jepang. Orang Jepang biasanya gemar memakan makanan tradisi mereka. Sebagian besar acara TV pada waktu petang dikhususkan pada penemuan dan penghasilan makanan tradisional yang bermutu. Makanan Jepang mencetak nama di seluruh dunia, yaitu sushi, yang biasanya dibuat dari berbagai jenis ikan mentah yang digabungkan dengan nasi dan wasabi. Sushi memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Makanan Jepang bertumpu pada peralihan musim dengan menghidangkan mie dingin dan sashimi pada musim panas, sedangkan ramen panas dan sabu-sabu pada musim dingin. Selanjutnya yaitu politik Jepang. Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai simbol negara dan pemersatu rakyat. Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang.
Sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik. Parlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang dibentuk mengikuti sistem Inggris. Parlemen Jepang terdiri dari majelis rendah dan majelis tinggi. Majelis rendah Jepang terdiri dari 480 anggota dewan. Anggota majelis rendah dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali, atau setelah majelis rendah dibubarkan. Majelis tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan yang memiliki masa jabatan 6 tahun dan dipilih langsung oleh rakyat. Warga negara Jepang berusia 20 tahun ke atas berhak memiliki hak untuk membeli. Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para menteri. Perdana Menteri adalah salah seorang anggota parlemen dari partai mayoritas di majelis rendah. Partai Demokrat Liberal berkuasa di Jepang sejak tahun 1955, kecuali pada tahun 1993. Pada tahun itu terbentuk pemerintahan koalisi yang hanya berumur singkat dengan partai oposisi. Partai oposisi terbesar di Jepang adalah Partai Demokratis Jepang. Perdana Menteri Jepang adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat melalui pemilihan di antara anggota parlemen. Bila majelis rendah dan majelis tinggi masing-masing memiliki calon Perdana Menteri, maka calon dari majelis rendah yang diutamakan. Pada praktiknya, Perdana Menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen. Menteri-menteri kabinet diangkat oleh Perdana Menteri. Kaisar Jepang mengangkat Perdana Menteri berdasarkan keputusan parlemen Jepang dan memberi persetujuan atas pengangkatan menteri-menteri kabinet. Perdana Menteri memerlukan dukungan dan kepercayaan dari anggota majelis rendah untuk bertahan sebagai Perdana Menteri. Selanjutnya yaitu hukum di Jepang. Pada sistem hukum di Jepang yang terutama didasarkan pada kode hukum dan undang-undang, dengan presiden juga memainkan peranan penting. Jepang memiliki sistem hukum-hukum sipil dengan 6 kode hukum yang sangat dipengaruhi oleh Jerman, pada tingkat lebih rendah oleh Prancis, dan juga disesuaikan dengan keadaan Jepang. Konstitusi Jepang yang diberlakukan setelah Perang Dunia Kedua adalah hukum tertinggi di Jepang. Peradilan yang independen memiliki kekuatan untuk meninjau undang-undang dan tindakan pemerintah untuk konstitusionalitas. Selanjutnya yaitu ekonomi di Jepang. Jepang mulai menganut ekonomi pasar bebas dan mengadopsi kapitalisme model Inggris dan Amerika Serikat. Sistem pendidikan barat diterapkan di Jepang, dan ribuan orang Jepang dikirim ke Amerika Serikat dan Eropa untuk belajar. Lebih dari 3.000 orang Eropa dan Amerika didatangkan sebagai tenaga pengajar di Jepang. Pada awal periode Meiji, pemerintah membangun jalan kereta api, jalan raya, dan memulai reformasi kepemilikan tanah. Pemerintah membangun pabrik dan galangan kapal untuk dijual kepada swasta dengan harga yang sangat murah. Sebagian dari perusahaan yang didirikan pada periode Meiji berkembang menjadi Zaibatsu, dan beberapa di antaranya masih beroperasi hingga kini. Pertumbuhan ekonomi real dari tahun 1960-an hingga 1980-an sering disebut keajaiban ekonomi Jepang, yakni rata-rata 10% pada tahun 1960-an, 5% pada tahun 1970-an, dan 4% pada tahun 1980-an. Dekade 1980-an merupakan masa keemasan ekspor otomotif dan barang elektronik ke Eropa dan Amerika Serikat, hingga terjadi surplus neraca perdagangan yang mengakibatkan konflik perdagangan. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Plaza pada tahun 1985, dolar Amerika Serikat mengalami depresiasi terhadap yen. Pada tahun 1987, tingkat diskonto resmi diturunkan hingga 2,5% agar produk manufaktur Jepang bisa kembali kompetitif setelah terjadi kemerosotan volume ekspor akibat menguatnya yen. Akibat terjadi surplus likuiditas dan penciptaan uang dalam jumlah besar, spekulasi menyebabkan harga saham dan real estate terus meningkat dan berakibat pada penggelembungan harga aset. Jepang adalah perekonomian terbesar nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat. Jepang bersama Jerman dan Korea Selatan adalah 3 negara yang pernah mencatatkan diri sebagai negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat sepanjang sejarah dunia. Industri utama Jepang adalah sektor pembankan, asuransi, real estate, bisnis eceran, transportasi, telekomunikasi, dan konstruksi. Jepang memiliki industri berteknologi tinggi di bidang otomotif, elektronik, mesin perkakas, baja, dan logam dan besi, perkapalan, industri kimia, tekstil, dan pengolahan makanan. Sebesar 3/4 dari produk domestik bruto Jepang berasal dari sektor jasa. Selanjutnya yaitu demografi Jepang. Populasi Jepang diperkirakan sekitar 127.614 juta orang, perkiraan 1 Februari 2009. Masyarakat Jepang homogen dalam etnis, budaya, dan bahasa dengan sedikit populasi pekerja asing. Di antara sedikit penduduk minoritas di Jepang terdapat orang Korea, Tionghoa, orang Filipina,
orang Brazil Jepang, dan orang Paru Jepang. Pada tahun 2003 ada sekitar 136.000 orang Barat yang menjadi ekspatriat di Jepang. Bangsa yang paling dominan adalah penduduk asli yang disebut suku Yamato dan kelompok minoritas utama yang terdiri dari penduduk asli suku Ainu dan Ryukyu. Ditambah kelompok minoritas secara sosial yang disebut Gorakuni. Pada tahun 2006, tingkat harapan hidup di Jepang adalah 81,25 tahun dan merupakan salah satu tingkat harapan hidup tertinggi di dunia. Namun, populasi Jepang dengan cepat menua sebagai dampak dari ledakan kelahiran pasca perang, diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran. Pada tahun 2004, sekitar 19,5% dari populasi Jepang sudah berusia di atas 65 tahun. Perubahan dalam struktur demografi menyebabkan sejumlah masalah sosial, terutama kecenderungan menurunnya populasi angkatan kerja dan meningkatnya biaya jaminan sosial, seperti uang pensiun. Masalah lain termasuk meningkatkan generasi muda yang memilih untuk tidak menikah atau memiliki keluarga ketika dewasa. Populasi Jepang dikhawatirkan akan merosot menjadi 100 juta pada tahun 2050 dan makin menurun hingga 64 juta pada tahun 2100. Pakar demografi dan penjabat pemerintah kini dalam perdebatan hangat mengenai cara menangani masalah penurunan jumlah penduduk. Imigrasi dan insentif uang untuk kelahiran bayi sering disarankan sebagai pemecah masalah penduduk Jepang yang semakin menua. Selanjutnya yaitu manajemen di Jepang. Manajemen gaya Jepang merupakan suatu sistem manajemen yang diadopsi oleh bangsa Jepang dalam meraih kunci kesuksesan di bidang pembangunan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Sistem ini mencuri perhatian para cendekiawan bangsa lain, karena dalam waktu kurang dari 40 tahun, Jepang mampu bangkit dari keterpurukan dan menjadi salah satu pemimpin dunia dalam bidang industrial, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Manajemen Jepang ini dianggap unik karena mengacu pada tradisi Zen dan samurai yang didominasi oleh ciri efektivitas, efisiensi, dan produktivitas yang tinggi. Manajemen gaya Jepang yang dianut ini memiliki 4 elemen utama, yaitu yang pertama kebersamaan, di mana nilai kebersamaan mampu mempertahankan efektivitas dan semangat kerja untuk menghasilkan konsensus sebelum mengambil keputusan. Yang kedua yaitu kesamaan, di mana letak geografis Jepang yang menyendiri dan terisolasi laut membuat masyarakat Jepang memiliki nilai kesamaan, saling pengertian dan percaya. Isin dan Shin, yaitu paham tanpa perlu dibicarakan. Istilah ini menggambarkan bahwa Jepang menjunjung tinggi komunikasi vertikal maupun horizontal, struktur organisasi sederhana dan uraian pekerjaan yang tegas. Yang ketiga yaitu falsafah Konfusius yang telah dikenalkan sejak abad keempat oleh kaum samurai. Falsafah ini mengajarkan tentang arti setia dan patuh terhadap senior atau atasan, kewajiban atasan terhadap bawahan, dan kerja keras. Yang keempat yaitu tingkat pendidikan tinggi, di mana 90% penduduknya telah menyelesaikan studi sekolah menengah maupun menyukseskan Jepang dalam penyelesaian program pengendalian mutu. Keempat elemen di atas mempengaruhi ciri utama manajemen Jepang, yaitu karyawan dianggap sebagai sumber daya utama dengan memberikan penghargaan berupa yang pertama, Sushinkoyo, yang berarti memperkerjakan karyawan seumur hidup, di mana kesuksesan sistem ini tergantung dari sifat pribadi yang bersangkutan. Yang kedua, Nenko, yang berarti promosi dan gaji berdasarkan tingkat senioritas. Di Jepang, karyawan dengan tingkat pendidikan, masa kerja, dan prestasi berbeda akan mendapatkan gaji yang sama. Mungkin dipandang tidak adil, namun bagi mereka yang berbakat, pasti disediakan tugas dan posisi khusus. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, yang dilakukan terus-menerus sepanjang perjalanan karir. Melalui hal ini diharapkan tiap karyawan mampu mengerjakan semua pekerjaan perusahaan. Jepang menerapkan sistem pelatihan in-house. Sistem ini membuat program pengembangannya semakin terkenal, seperti pengendalian mutu terpadu, gugus terkendali mutu, dan just in time. Yang keempat, kerja sama kelompok, mampu mengubah mindset masyarakatnya, menganggap lingkungan sebagai tempat bermasyarakat, bukan hanya tempat mencari nafkah. Sikap ini mencerminkan rasa kebanggaan dan keberhasilan terhadap perusahaan. Yang kelima, konsensus dalam pengambilan keputusan atau disebut ringi, yaitu pengambilan keputusan di perusahaan berdasarkan persetujuan yang berwenang. Yang keenam, bottom-up approach dengan menempatkan manajer senior sebagai fasilitator dan manajer menengah sebagai pendorong. Yang ketujuh, penilaian karya yang rumit dilakukan berdasarkan sifat kepribadian masing-masing karyawan. Yang kedelapan, jaminan sosial berupa perumahan, tunjangan transportasi, asrama yang belum berkeluarga, beasiswa untuk anak karyawan, dan pinjaman bunga rendah untuk perumahan. Hal ini sesuai dengan istilah keluarga besar bagi perusahaan di Jepang. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang human resource di negara Jepang. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.